Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada kesempatan ini kita semuanya senantiasa diberikan nikmat sehat dan keselamatan sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada halangan suatu apapun. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan PGRI sebagai organisasi perjuangan. Sebagai organisasi perjuangan, PGRI merupakan perwujudan wadah bagi para guru untuk selalu berjuang dan berjuang dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan, dan membela hak asasi guru baik secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan pemangku profesi keguruan. Lewat wadah ini, PGRI berjuang untuk mewujudkan misi hak-hak guru, kesejahteraan guru, dan profesionalitas guru. Semua perjuangan dilakukan melalui berbagai cara dan bentuk yang konstitusional, prosedural, dan konsepsional dalam memperoleh kehidupan guru yang layak dan sejahtera dalam pergaulan masyarakat dan bernegara, serta mengedepankan profesionalitas sebagai tenaga profesi di bidang pendidikan. PGRI senantiasa konsisten dan konsekuen untuk terus-menerus memperjuangkan kesejahteraan guru baik secara lahir maupun batin, baik secara material maupun non-material agar mereka dapat memperoleh kepuasan kerja yang didukung oleh imbalan jasa yang memadai, rasa aman dalam bekerja, lingkungan kerja yang kondusif, pergaulan antar pribadi yang baik dan sehat, serta memperoleh pengembangan diri dan pengembangan karir. Pada slide tersebut, saudara bisa amati salah satu potret siswa di belahan Indonesia yang lain, yakni ada di Pulau Kalimantan. Foto tersebut diambil sebelum pandemi COVID 2019, merupakan koleksi dari salah satu alumni kita tahun 2011 dari Prodi Bahasa Inggris yang kebetulan hari ini menjadi CPNS di Kalimantan dan sedang menjalankan tahapan latsar terakhirnya. Adik-adik sekalian, ketika kita amati gambar tersebut, tentunya sangat jauh berbeda dengan proses sekolah yang pernah kalian lalui. Jadi terkait dengan infrastruktur, terkait dengan sekolah, terkait dengan seragam, masih banyak yang menjadi PR bagi kita semuanya dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Prinsip perjuangan PGRI dalam melaksanakan perjuangan, PGRI sebagai organisasi memiliki prinsip-prinsip yang harus senantiasa dipegang teguh oleh pengurus maupun anggotanya. Yang pertama yakni segenap pengurus dan anggota PGRI harus memiliki kemurnian perjuangan. Jadi dalam berjuang, usahakan kita tidak memiliki motif di belakang perjuangan tersebut sehingga kemurnian perjuangan dari organisasi PGRI dapat terus dijaga sampai akhir hayat. Yang kedua, segenap pengurus dan anggota PGRI dalam melakukan perjuangan hendaknya mengutamakan kepentingan organisasi dan kepentingan anggota, sejalan dengan aspirasi, kehendak, tuntutan, dan kebutuhan anggota PGRI di atas segala-galanya. Yang ketiga, segenap pengurus dan anggota PGRI dalam melakukan perjuangan mengedepankan nilai-nilai solidaritas dan setia kawan serta kekompakan dan keharmonisan. Dan yang terakhir, segenap pengurus dan anggota PGRI dalam melakukan perjuangan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas dengan menegakkan kaidah ilmiah yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan bertumpu pada upaya peningkatan mutu tenaga kependidikan pada khususnya dan umumnya mutu pendidikan nasional. Jadi dalam rangka memperjuangkan baik berupa aspirasi, berupa kebutuhan dari anggota PGRI maupun pengurus PGRI, hendaknya prinsip-prinsip perjuangan yang telah ditetapkan organisasi itu dijadikan sebagai dasar pijakan dalam
melakukan aktivitasnya. Garis perjuangan PGRI difokuskan kepada 5 fokus perjuangan. Yang pertama adalah peningkatan kinerja dari organisasi, yang kedua peningkatan profesionalisme guru, yang ketiga pemberdayaan potensi PGRI, yang keempat peningkatan kesejahteraan, dan yang terakhir adalah peningkatan peran serta PGRI terhadap masyarakat. Dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, maka tata kelola serta manajemen organisasi senantiasa mengalami peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan itu dimulai dengan digitalisasi proses pendaftaran anggota baru di seluruh Indonesia melalui satu pintu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sebetulnya kekuatan dari organisasi PGRI dalam atau dari segi jumlah keanggotaan. Yang kedua, peningkatan profesionalisme guru dilakukan dengan melakukan pendampingan dan kegiatan pelatihan-pelatihan di PGRI kota, kabupaten maupun di PGRI provinsi. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, potensi pelaksanaan pendampingan dapat dilakukan secara maksimal dengan menggunakan media online. Yang ketiga adalah pemberdayaan potensi PGRI untuk lingkungan sekitar khususnya. Jadi potensi-potensi apa yang bisa digali oleh organisasi dalam rangka membantu lingkungan sekitar, ini juga sejalan dengan peningkatan peran serta PGRI terhadap masyarakat. Yang ketiga terkait dengan peningkatan kesejahteraan. Jadi selain ada iuran dari anggota, PGRI juga sudah mulai berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan sumbangan anggaran atau pemasukan dari sumber-sumber lain yang di luar dari anggota. Dalam melaksanakan perjuangannya, organisasi PGRI memiliki potensi-potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Hal ini dikarenakan yang pertama, PGRI memiliki kekuatan internal yang cukup baik. Kita memiliki anggota yang luar biasa besar, dari mulai tingkat kecamatan, kota kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Selain itu, secara struktur organisasi kita memiliki anak lembaga dan berbagai badan khusus. Dari segi internal, saya kira itu merupakan modal yang cukup sebagai potensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan PGRI sebagai organisasi perjuangan. Yang kedua, dari sisi kerjasama, sebagai organisasi kita senantiasa memiliki kerjasama baik dari segi kerjasama internasional maupun kerjasama di tingkat nasional. Kerjasama internasional terkait dengan kerjasama kita dengan asosiasi guru di internasional, kemudian di nasional adalah kerjasama dan mitra kesejajaran baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Ketika kita rangkum terkait dengan jalur perjuangan PGRI mulai dari didirikan sampai dengan di 2021 ini, jalur-jalur perjuangan yang telah dimanfaatkan dalam rangka memperjuangkan visi misi tujuan dari organisasi. Yang pertama adalah tentu jalur organisasi itu sendiri. Jalur organisasi itu sendiri meliputi dari PB PGRI di tingkat nasional, pengurus PGRI provinsi, kota kabupaten, serta ada syarikat pekerja. Jadi jalur organisasi itu tetap dimanfaatkan dalam rangka melakukan perjuangan untuk memenuhi kesejahteraan dari anggota. Jalur yang kedua yang dipakai adalah melalui jalur birokrasi. Jadi jalur birokrasi itu komunikasi mitra kesejajaran antara PGRI dengan pemerintah. Bisa melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian ada
dirjen, ada kepala dinas pendidikan. Jalur yang ketiga yang dimanfaatkan adalah lobby dan bargaining yang dilakukan organisasi melalui jalur politik. Tentunya politik yang dipakai adalah politik kenegaraan, yakni dengan cara bargaining dengan partai politik, kemudian hearing dengan presiden, kemudian DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten, serta menyampaikan aspirasi dan perjuangan melalui Bapak Ibu Gubernur dan Bapak Ibu Bupati serta Wali Kota. Dan yang terakhir, jalur yang dipakai adalah saluran media massa menggunakan tokoh masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasi serta gagasan-gagasan dalam rangka memajukan pendidikan pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan guru pada khususnya. PGRI melakukan reformasi organisasi, khususnya PGRI sebagai organisasi perjuangan. Metode reformasi yang dilakukan yakni yang pertama adalah mengintensifkan silaturahmi secara vertikal, horizontal, dan diagonal, baik di dalam, internal maupun eksternal. Yang kedua yang dilakukan adalah mengoptimalisasi kemitraan secara seimbang dengan berbagai pihak terkait atas dasar saling menghormati. Yang ketiga adalah mengaktualisasikan program-program kerja yang telah disusun sehingga lebih berpusat pada hak dan martabat anggota. Dan yang terakhir, metode reformasi yang dilakukan oleh PGRI yakni melakukan transparansi manajemen organisasi dalam berbagai tingkatan organisasi. Jadi setiap yang dilakukan PGRI dengan instansi terkait, jadi misal ada rapat dengar pendapat dengan DPR, kemudian menyampaikan aspirasi ketemu dengan Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu Dirjen, Bapak Ibu Kepala Dinas dan Kabupaten, senantiasa event-event itu dilakukan secara terbuka, jadi tidak dilakukan secara tertutup dan ada notulensi dari setiap kegiatan yang dilakukan. Jadi silaturahmi dan kemitraan yang dilakukan itu senantiasa dilakukan dalam rangka pemenuhan dan penyampaian aspirasi dari anggota. Dan terkait dengan program kerja serta aktualisasi dari manajemen transparansi organisasi itu sudah mulai dilakukan. Jadi dengan tertibnya administrasi organisasi terkait dengan peningkatan manajemen dan tata kelola organisasi, terkait dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan secara berjenjang, baik dimulai dari PGRI kecamatan, PGRI kota kabupaten, kemudian event-event yang dilakukan di nasional, itu juga menjadi salah satu metode reformasi khususnya PGRI sebagai organisasi perjuangan. Sedikit akan kita sampaikan beberapa catatan perjuangan PGRI sejak era reformasi. Kenapa sejak era reformasi? Ya, nanti yang sebelum era reformasi dimulai dari 25 November 1945, adik-adik bisa cari tahu dan bisa coba dirumuskan sendiri-sendiri. Apapun yang akan kami sampaikan ini juga menjadi tanda kutip, bukan menjadi sebuah klaim keberhasilan. Tentu saja apa yang tercapai terkait dengan kemajuan pendidikan di Indonesia di periode setelah reformasi sampai dengan hari ini adalah sinergitas antara berbagai pihak, khususnya antara pemerintah, PGRI sebagai organisasi, antara masyarakat, guru di sekolah, tenaga kependidikan, dan semuanya dalam rangka memajukan pendidikan nasional. Catatan perjuangan akan kita sampaikan. Jadi yang pertama, ketika di tahun 1999 ada 1000 guru yang mendapatkan bantuan belajar terkait dengan D2 SD. Di tahun yang sama juga ada 1000 anak guru yang mendapatkan beasiswa ke PTN, dan
ada tambahan tunjangan penghasilan bagi PNS guru. Pada tahun 2000, PGRI melakukan advokasi dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri Pendidikan, untuk penetapan alokasi anggaran pendidikan yang besarnya 25% dari APBN. Selain melakukan advokasi dengan pemerintah, PGRI sebagai organisasi juga bertemu dengan pimpinan DPR RI dengan usul yang sama, yakni penetapan anggaran 25% dari APBN untuk pendidikan. Pada tahun 2001, tepatnya keluar Kepres nomor 64/21 tentang kenaikan gaji pokok dan tunjangan fungsional. Kemudian ada juga melalui kerjasama Dikdasmen ada bantuan bagi guru swasta dengan nominal 75.000 dengan total anggaran mencapai 500 miliar saat itu. Kemudian di tahun 2003 ada undang-undang yang ditetapkan pada tahun itu, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan Sisdiknas. PGRI berperan dalam penyusunan undang-undang tersebut saat masih RUU, yakni pemasukan pasal hak pendidikan dan tenaga pendidikan terkait dengan penghasilan dan jaminan kesejahteraan, pembinaan karir, pelindungan hukum, promosi, dan penghargaan. Di tahun selanjutnya di 2004 juga PGRI berperan dalam RUU yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait dengan hak guru pada pasal 41 dan pasal 42. Kemudian di tahun 2007 lahirlah Permendiknas nomor 18 tahun 2007, lahir karena desakan PGRI, yakni permen tersebut untuk mengatur sertifikasi guru dalam jabatan yang dilakukan saat itu dalam bentuk portfolio. Jadi terkait dengan hak guru di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, yakni adalah mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesehatan sosial, yakni meliputi gaji pokok, tunjangan melekat pada gaji meliputi tunjangan istri dan suami, tunjangan anak, dan tunjangan beras. Penghasilan lain meliputi tunjangan fungsional, tunjangan khusus. Maslahat tambahan yang didapatkan yakni bisa berupa tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, kemudahan untuk pendidikan anaknya, dan bentuk lainnya. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 41 adalah guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, di undang-undang itu juga mengatur batas usia pensiun dari Bapak Ibu guru, yakni usia 60 tahun. Catatan selanjutnya yakni terkait dengan tahun 2008 terkait dengan PP nomor 74 tahun 2008 pasal 68. Guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah yang pertama mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau mempunyai golongan 4A atau memenuhi angka kredit kumulatif secara dengan golongan 4A. Tahun 2009 keluar Perpres nomor 52 tahun 2009 terkait dengan tambahan penghasilan bagi guru PNS yang belum mendapatkan tunjangan profesi. Kemudian di tahun 2010 muncul lagi Permendiknas nomor 9 tahun 2010 terkait dengan PPG guru dalam jabatan. Berbagai peraturan pemerintah di selang waktu 2008 sampai dengan 2010 itu hadir tidak serta-merta muncul dari pemerintah, tapi berdasarkan berbagai masukan
baik dari masyarakat, dari organisasi, khususnya organisasi PGRI. Nah, tugas dari mahasiswa nanti silakan mahasiswa menginventarisasi usulan, program, dan masukan yang dilakukan oleh PGRI selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, terkait dengan kesejahteraan guru, apa saja yang berhasil dan apa saja yang goal di pemerintah terkait dengan perjuangan PGRI. Jadi itu sebagai bentuk penugasan pada perkuliahan kali ini. Yang terbaru terkait dengan ASN P3K di tahun 2021, di situ ada pasal 28 yang pertama terkait atau mengatur terkait dengan sertifikasi pendidik yang linier. Jadi Bapak Ibu guru yang belum diangkat menjadi ASN bisa mengikuti ASN P3K dengan afirmasi, yakni apabila memiliki sertifikat pendidik yang linier, maka skor nilai kompetensi teknisnya menjadi 100%. Yang kedua, afirmasinya dapat dilakukan apabila Bapak Ibu guru statusnya adalah aktif di Dapodik dalam waktu 3 tahun terakhir dan usianya sama dengan atau lebih dari 35 tahun, maka akan mendapat nilai afirmasi 15% untuk skor nilai kompetensi teknis. Dan yang terakhir, untuk Bapak Ibu guru yang masuk kepada golongan tenaga honorer K2 dengan 3 tahun terakhir masih aktif mengajar, maka dapat kompensasi afirmasi nilai kompetensi teknis sebesar 10%. Nah, demikian tadi penjelasan terkait dengan PGRI sebagai organisasi perjuangan. Terkait dengan apa yang menjadi penugasan nanti bisa dikumpulkan di Elma, dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari apa yang dijelaskan pada hari ini juga bisa disampaikan secara langsung pada komentar di video ini maupun di kolom diskusi yang nanti disematkan di Elma. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.